Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Di kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan ya. Alhamdulillah demikian pula kita adanya, dan Anda pemirsa di rumah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya mari kita maksimalkan kondisi sehat kita Miftah, dengan berbagai kegiatan yang tentu ya positif. Di antara kegiatannya akan kita dirikan mengiringi ataupun menemani aktivitas ataupun istirahat. Pagi-pagi itu ada yang istirahat loh ya. Oh iya, karena habis malam tugas satpam misalkan, pagi istirahat sambil Anda mungkin menghangatkan diri dengan minum teh atau minum kopi. Wah, sambil kita hadirkan berbagai informasi hingga pukul 10 siang nanti dalam gelaran Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati informasinya. Wah, nama yang cukup bagus ini ya. Jadi pagi-pagi ngopi pas sekali. Bicara soal sarapan, kadang kita kesulitan. Ya. Manakala harus memberikan yang terbaik untuk anak kita. Wah, kadang-kadang ini, ya. Bahkan orang tua pun juga susah loh makan sayuran itu. Dan mengatur pola makan pun juga susah ya. Jadi bagaimana agar anak kita suka sayuran? Rekan Miftah gimana caranya? Oh, caranya agar mensiasat ini untuk ibu-ibu ini pasti ya. Kalau kita bapak-bapak hanya bagaimana Bu, anak-anak, kan gitu biasanya. Tentu ada trik-triknya ya. Ada triknya. Iya, ada cara-caranya, kiat-kiatnya yang bisa kita praktekkan. Dan untuk itu kita harus belajar. Iya. Sangat penting sekali untuk belajar tentang hal itu. Seperti informasi yang satu ini sebagai pembuka Kopi Istimewa MTA TV untuk Anda, pemirsa, guna memberikan penyuluhan mengenai pola makan yang bernutrisi. TK KBIT MTA Gemolong Sragen mengadakan kegiatan parenting bagi wali santri. Inilah keseruan wali santri mengikuti seminar parenting di TK KBIT MTA Gemolong pada Sabtu lalu. Bertempat di Aula TK KBIT MTA Gemolong, puluhan wali murid mengikuti parenting bertema pentingnya nutrisi untuk tumbuh kembang anak. Hadir sebagai pemateri, bidan dari Puskesmas Gemolong, Setia Arianti Eskep. Dengan kegiatan parenting semacam ini, diharapkan orang tua peduli dalam memberikan nutrisi yang seimbang kepada sang buah hati. Kegiatan parenting kali ini meningkatkan kepedulian ayah bunda dalam memberikan nutrisi yang seimbang untuk putra-putrinya, dengan harapan kedepannya menjadi penerus bangsa yang sehat, baik fisik, psikis, mental, spiritual. Dalam sambutannya, Kepala TKIT MTA Gemolong menyampaikan tujuan terselenggaranya kegiatan ini. Kegiatan seperti ini dengan tujuan agar Bapak Ibu semua memiliki satu visi yang sama. Apalagi saat ini kita melihat dan mengetahui bahwa anak-anak kita kadang belum memiliki pola makan yang seperti diharapkan. Sementara menurut salah seorang wali santri, Sri Hartanti, kegiatan ini dapat memotivasi wali santri agar anak mau mengkonsumsi sayur. Cara hari ini bisa memotivasi pada semua orang tua, bagaimana cara kita supaya anak kita mau konsumsi sayur. Diharapkan setelah adanya parenting ini, wali murid lebih memantau dan memperhatikan kandungan nutrisi yang diberikan kepada anak. Kontributor Sragen, Jawa Tengah, Muhammad Anwar, MTA TV. Wah, dengan gambar sayur mayur yang beraneka ragam dari kanal ini. Wah, ini tentu sangat memancing sekali gitu ya. Memancing dalam artian untuk karena problem ini bukan hanya untuk anak. Orang tua pun juga banyak yang nggak suka sayur. Kalau Anda suka kewedangan, sayurnya mana? Sayurnya itu cuma nasi, banten, sambel, ya, nggak ada sayurnya. Jadi perlu kita imbangi. Sekali-kali kita makan itu pakai terancam, pakai gudangan. Itu kan antioksidan alami yang berguna sekali untuk tubuh kita ya. Jadi pola makan ini perlu kita perhatikan, bukan hanya anak kita, tapi kita juga semuanya harus perhatikan. Perlu contoh dari orang tua gitu ya. Apalagi nanti kalau udah ada kendala sakit
apa itu yang susah buang air besar, nah itu kan berarti kurang serat. Nah, serat bisa didapat di antaranya di sayur mayur ini dan buah-buahan. Begitu rekan Miftah ya. Iya, jadi paham ya? Paham ya. Wah, kalau paham berarti harus dipraktekkan kan? Iya. Mudah-mudahan nanti ini juga menginspirasi para ibu-ibu yang di rumah yang saat ini menyimak ini tentu ya. Bagaimana mengatur pola makan anak, ada loh mensiasatinya gitu teman ya. kita itu Gimana? yang kalau buka puasa selalu nggak pakai kuah itu ada loh. Oh, ada. Nah, itu kan kurang sayur. Nah, betul. Ada teman kita yang nggak suka sayur sama sekali. Nah, berkaitan dengan ini kan tentang anak-anak ini ya, rekan Ali. Ini kaitannya dengan pola barangkali pengasuhan atau mendampingi anak ini ada kejadian yang memilukan ini rekan Ali. Memilukan yang barangkali menjadi perhatian orang tua kita ketika ngajak anak, ketika mungkin membersamai anak gitu ya. Paling enggak kalau usia balita itu kita jangan sedetik pun meninggalkan anak lepas dari genggaman kita. Lepas dari genggaman kita, apalagi ketika mungkin naik motor, kemudian berhenti sembarangan, belanja di mall, supermarket, nah, ini perlu atau main di rumah. Nah, berkaitan dengan itu rekan Ali, ini ada sebuah informasi yang perlu kita cermati bersama tentang bagaimana seorang anak ini yang sangat memilukan sekali ya. Pemirsa, ini informasinya untuk Anda semuanya. Memasuki hari ke-5 pencarian seorang anak usia 8 tahun di Kabupaten Malang, Jawa Timur ditemukan meninggal dunia setelah sebelumnya dilaporkan terpeleset dan hanyut di Selokan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Setelah dilakukan pencarian sejak hari Rabu, jenazah Nafisatul Ula, bocah berusia 8 tahun, ditemukan meninggal dunia di Selokan Desa Candirenggo, Singosari, Malang, Jawa Timur pada Ahad pagi. Lokasi penemuan berjarak 40 km dari lokasi kejadian. Salah seorang relawan, Joko Priyono, mengatakan peristiwa ini berawal saat sepeda motor yang dikendarai korban bersama sang ibu mogok dan menepi di sekitar aliran selokan. Korban diperintahkan ibunya agar tidak turun dari kendaraan, namun sandal korban jatuh dan berusaha mengambilnya sebelum akhirnya korban terseret arus. Informasi awal ketika kita menerima voice emergency dari warga pada hari Rabu, bahwasanya si anak ini pulang bersama dengan ibunya. Kebetulan si ibu ini adalah guru di tempat si anak bersekolah. Pada saat itu terjadi genangan air di daerah Candirenggo Singosari sana karena hujan turun demikian lebat. Kemudian anak ini turun dari kendaraan yang mogok yang didorong oleh si ibu ditepikan. Dugaan sementara adalah anak tersebut masuk ke dalam gorong-gorong air yang mungkin berlubang, terbawa arus. Tim pencarian dibagi menjadi 4 seru dengan beberapa metode yang berbeda. Menurut Chandra Kristiawan dan tim Basarnas, operasi pencarian terkendala faktor cuaca dan kurangnya alat pendukung pencarian. Kendala selama ini yang pertama adalah faktor cuaca, yang keduanya adalah pendukung alut untuk mendukung di Dam Kanjuruhan, kurangnya alut kita untuk membackup teman kita yang ada di sana, yaitu adalah perahu karet. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang untuk dilakukan otopsi dan identifikasi. Kontributor Malang, Jawa Timur, Sujito Utomo, MTA TV. Ya, kita turut berduka cita atas meninggalnya anak, yang tentunya itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua ya. Kemanapun, dimanapun jangan lepas sedetik pun dari genggaman kita. Itu ibaratnya harus selalu dekat. Harus selalu dekat. Kalau meskipun satu ya. Biasanya itu dianggap satu hal yang sepele. Tadi kan terpeleset ya. Terpeleset ini kan cukup ya sebenarnya hal sepele, tapi ini menjadi dampak yang sangat-sangat sedih sekali tentu ya. Dan kita mendoakan mudah-mudahan ibu yang ditinggalkan oleh putranya ini tabah dan sabar mengikhlaskan kepergiannya. Dan tentu ya. Ini sebuah ibroh pelajaran untuk kita sebagai orang tua utamanya agar selalu preventif terhadap hal seperti ini. Begitu ya rekan kita ya. Jadi memang butuh ya perhatian khusus gitu ya. Apalagi kadang-kadang motor yang matic tiba-tiba ngegas sendiri dipegang putra-putrinya begitu kan. Banyak juga itu kejadian banyak itu. Sekali kejadian yang semacam itu gitu ya. Bu apa ya itu kan. Ya kemudian berikutnya rekan Ali ini tentang
masih ada kaitannya dengan ya ini apa ya musibah yang ada di negeri kita begitu ya. Banyak peristiwa-peristiwa angin puting beliung gitu ya, angin puting beliung, kemudian apa namanya yang disertai puting beliung angin gitu kan. Nah, di tempat kita dan di daerah lain juga banyak terjadi ya. Akhir-akhir ini hujan deras, boleh dibilang mungkin cuaca ekstrim ya. Cuaca ekstrim. Hujan deras disertai angin yang bahkan ada yang angin puting beliung, yang mengakibatkan korban ya di berbagai tempat. Nah, ini ada satu kegiatan, informasi kegiatan. Mitigasi bencana. Mitigasi untuk mengetahui bagaimana. Apa itu mitigasi bencana? Mitigasi tentunya pemetaan ya. Pemetaan. Semacam pemetaan. Bagaimana ketika terjadi bencana, seperti apa kita harus bersikap. Ya. Kemana titik kumpulnya, dan bagaimana kita mengevakuasi dan sebagainya. Ada sebuah informasi tentunya yang bisa kita teladani. Seperti yang satu ini, pemirsa, sebagai upaya mitigasi bencana, warga dan SAR MTA Gerobokan melakukan penebangan pohon rawan ambruk. SAR MTA dibantu warga setempat menebang pohon jenis gempol yang dinilai membahayakan bangunan sekitar. Lokasi penebangan pohon berada di Desa Kunjeng, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Menurut Ketua RT setempat, Untung, penebangan dilakukan karena tinggi pohon yang dinilai berlebihan dan untuk menghindari adanya korban. Karena melihat pohon yang cukup tinggi, takutnya ke rumah warga, kepada banyak korban, kita melakukan dari tim SAR Grobogan. Kegiatan ini dilakukan karena di daerah ini kerap dilanda hujan deras disertai angin kencang. Adanya upaya mitigasi bencana ini diharapkan dapat menghindarkan warga dari hal-hal yang tidak diinginkan dan membahayakan. Kontributor Grobogan Jawa Tengah, Firda Dia Rahmana, MTA TV. Wah, ini bisa kita lihat dari tayangan videonya ya. Tadi. Begitu anginnya begitu kencang ya. Kencang ya. Jadi hari-harinya memang di lokasi di mana diambil berita tadi mungkin angin begitu kencang, apalagi ketika cuaca hujan deras dan sebagainya. Hujan deras ekstrim, apalagi di beberapa wilayah saat ini, apalagi di Solo dan sekitarnya pun juga musimnya ini masih musim ya tidak menentu gitu ya. Kadang-kadang jam 12 hujan. Kemudian disertai angin, bisa jadi begitu. Artinya memang kekompakan di seluruh lapisan masyarakat ini dibutuhkan juga. Apalagi untuk daerah yang rawan bencana. Banyak pohon-pohon tinggi, pohon besar ini perlu kehati-hatian begitu ya. Sejak dini dikurangi mungkin ya rantingnya pohon. Apalagi kalau memang terlalu membahayakan ya ditebang saja kan gitu. Ini peran kelompok-kelompok di grassroots ya, seperti rapat RT dan sebagainya ini harus perhatian dengan hal seperti ini. Kalau memang ini sudah hampir nyangkut kabel misalkan ya dan sebagainya. Nah, ini penting sekali, apalagi pengurus RT Pak kecuali di jalan provinsi loh ya. Oh, jalan provinsi. Nanti kan pohon-pohon itu kan DPU ya. Kita nggak boleh sembarangan nebang pohon loh. Iya. Artinya kalau memang itu ya butuh masukan juga. Tapi kan? koordinasi bisa disampaikan. Karena ini membahayakan dan sebagainya. Ini membahayakan, anginnya cukup kencang, apalagi di bawahnya banyak bangunan-bangunan. Nah ini kan. Nah kalau di desa, di RT tidak punya alat pemotongnya gimana? Ya itu harus nyewa kan bisa sekarang iya kan, gergaji potong mudah. Kemudian yang penting yang berani motong ini sangat dibutuhkan juga ya keahlian itu gitu. Ya, rekan Ali masih ada informasi ini untuk saudara kita semuanya. Ini tentang apa ya? Jadi donor darah begitu. Nah, rekan Ali sering donor darah ya? Insya Allah ya. Sering ya, insya Allah sering. Jadi ada sebagian yang donor darah ini menakutkan gitu ya. Wah, biasanya takut karena apa? Takut yang pertama biasanya jarum. Wah, jarumnya kok besar sekali ya gitu. Tapi saya donor darah pertama kali itu semaput. Oh, kenapa semaputnya? Nggak tahu. Jadi habis dari PMI keluar kan, itu. Kemudian mama semaput itu nggak sadar. Apa shock gitu ya?
Atau gimana? Itu Lo kan kondisi dirasakan. terpaksa menolong seseorang yang butuh darah gitu loh. Oh, berarti karena Iya. keterpaksaan itu. Iya. Iya toh. Jadi dengan terpaksa Tapi gitu. ya kalau dengan donor darah kita diuntungkannya apa? Kita bisa selain darah lebih fresh ya. Ya. Ibarat komputer itu di restart, peredaran darah lebih seger. Kemudian apa namanya? Ibaratnya apa ya? Mesin kadang-kadang perlu asupan oli yang Oli yang baru. Oh, ya. kalau motor butuh tap oli gitu Ya. kan? Iya ya. Sejenis lah semacam itu. Kemudian ketika ada halnya juga terdeteksi lebih dini. Nah, jadi Nah, jangan takut cuman donor. ini, Dan yang paling penting, Nah, apa? dan yang paling penting kita sebagai insan yang mengaji, sebagai muslim, kita bisa menyumbangkan darah kita. Oh iya. Walaupun hanya bisa membantu. Ya. tidak semuanya itu bisa menolong saudara kita yang membutuhkan. Itu yang paling utama. Tapi ada kalanya loh, rekan Ali. Ada kalanya ketakutan itu muncul saat mau donor, sudah didonor, kemudian tiba-tiba tensi tinggi, nah jadi nggak Itu donor nggak lagi, jadi. atau nggak jadi gitu kan. Nah ini sangat-sangat ini juga gitu loh. Nah ini ada tipsnya barangkali apa Monggo. ini? Apa tipsnya? Jadi untuk orang yang berdonor, ya ini ada informasinya. Informasi dulu aja ya? Ya, informasi dulu ya. Silakan. Ya, pemirsa, ini ada informasi untuk Anda. Rasa takut kerap kali menjadi hambatan seseorang untuk mendonorkan darah. Tetapi rasa takut tersebut bisa dikalahkan dengan besarnya keinginan untuk beramal di jalan Allah. Seperti disampaikan seorang pendonor di MTA Baki 1, Kabupaten Sukoharjo ini. Inilah Amin Lestari, perempuan 40 tahun warga Dukuh Kopen, Desa Kerajaan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. Bersama seratusan peserta lainnya, Amin memberanikan diri untuk mendonorkan darah di MTA Cabang Baki 1 yang berada di Dukuh Gabahan, Desa Menuran, Kecamatan Baki. Amin mengaku rasa takut sempat menguasai dirinya karena baru kali pertama berdonor. Namanya tuh juga takut, deg-degan, rasanya gimana takut pokoknya. Semua itu bisa saya kalahkan dengan rasa ingin saya fisabilillah, ingin setetes darah saya itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Sementara menurut Ketua MTA Cabang Baki 1, Ustadz Dalio SPD, bakti sosial donor darah digelar sebagai wujud pengamalan hasil mengaji. Dengan setetes darah itu adalah menolong untuk sesama manusia. Ini adalah hasil daripada kaji di Majelis Tafsir Al-Quran. Donor darah ini menggabungkan peserta dari seluruh cabang MTA di Kabupaten Sukoharjo, serta diikuti perwakilan dari Polsek, Koramil, dan Kecamatan. Apresiasi datang dari pihak Polsek Baki, seperti disampaikan Wakapolsek Ibda Margono SH. Dari Polsek Baki, dalam kegiatan ini donor darah yang dilaksanakan cabang MTA di Baki sangat luar biasa manfaatnya bagi kita. Ya. Untuk satu tetes darah bermanfaat bagi masyarakat. Secara keseluruhan, bakti sosial donor darah ini diikuti 189 orang pendaftar dan berhasil memperoleh 160 kantong darah sesuai kuota dari PMI Kabupaten Sukoharjo. Kontributor Sukoharjo, Jawa Tengah, Kalis, MTA TV. Masya Allah, kita harus belajar kepada senior-senior kita. Artinya di tayangan tadi kan banyak yang usianya lebih tua dari kita. Tua. Saya yakin itu sudah berkali-kali. Ada pertanyaan, buat apa donor darah terus? Ini kan bagian dari kita mengamalkan khairas anfa'uhum linas. Ya, betul sekali. Untuk bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Sebaik-baik kita yang bermanfaat untuk orang lain. Dan nggak setetes sih ya, satu kolop, satu kantong darah itu berapa cc itu. Itu sangat sekali bermanfaat. Bukan setetes, sekantong gitu kan. Ya. Karena apa? Dengan kita rutin donor darah, selain tubuh kita seger, fresh, kalau kita olahraga jadi semakin ringan. Itu akan menuntut pola hidup kita sehat. Pola hidup loh ya, bukan pola makannya. Praktis kalau kita mau donor, kita nggak bisa melek malam. Oh, nggak bisa. Begadang otomatis kan ini baik, nanti biasanya tensi tinggi makan, atau minum gitu yang sehat. Kebanyakan minum kopi nggak baik juga. Oh iya, kendal darahnya. Kendal itu nanti disedot jadi lama. Oh iya, lama. Jadi Biasanya. itu nanti
kemudian ketika ada terdeteksi penyakit dari PMI mengabari kita. Oh, dan rekan itu Miftah justru misalkan ini Anda terdeteksi penyakit A, silakan periksa ke dokter. Selanjutnya Gitu. bisa untuk mendeteksi bahwa kita sehat tidak, ini bisa juga itu gitu kan. Iya. Nah, selain itu ini patut menjadi contoh tadi ya, dengan meskipun takut tapi dengan motivasi untuk mengamalkan hasil ngaji ini kan sangat penting sekali. Jadi meskipun takut tapi ditepis dengan ya pokoknya keinginan yang besar untuk bisa ikut mendonorkan darahnya. Gitu. Dan kita apresiasi tadi dari cabang Baki 1 Baki 1 yang bekerja sama dengan PMI dan pejabat-pejabat terkait ya, yang bisa saya rukun tentunya untuk bersama dalam satu kegiatan yang positif. Ini, darah ini. Ya, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, rekan Ali, kita rehat dulu, masih banyak informasi untuk saudara-saudara kita semuanya, para pemirsa semuanya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. Tetap di Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati informasinya. Anda masih menyimak Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Nah, karena apa? Karena ada banyak info di dalamnya. Iya, betul sekali. Termasuk hari ini kita hadir salah satu teman kita. Lupa rekan Fauzan ini. Rekan Fauzan. Ya. Sana dulu ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sebenarnya kan jadwal antum. Ini jadwal kami berdua. Ini tiba-tiba ada rekan Ahmad Fauzan ini. Karena ada sesuatu yang terkait dengan seruput kopinya, cermati infonya. Nah, berarti ada info gitu ya. Ini presenter bertiga berarti ya? Oh iya. Bukan? Ya enggak lah. Jadi ini kan ceritanya begini. Di MTA TV, rekan Ali, akan ada pelatihan penyiar khusus putra. Penyiaran khusus putra tadi ya. Ini kesempatan untuk Anda semuanya, pemirsa dimanapun Anda berada, bisa mengikuti itu. Kenapa rekan Ahmad Fauzan ada di sini? Nah, jadi ini selaku koordinator penyelenggara. Mewakili begitu mewakili saja. Mewakili teman-teman untuk Ketua panitia. Ketua panitia. Itu Karang Berarti Taruna. ini laporan ketua panitia. Silakan laporan ketua panitia. Penyelenggara. Kalau itu Karang Taruna. Oprek. Open Recruitment penyiar MTA TV. Bagaimana ini? Ya, latar belakangnya seperti apa ini? Ya, karena kita segera dituntut kebutuhan ya, di mana kita juga harus mengupgrade kemampuan dari presenter di TV kita. Selain itu juga ada kaderisasi. Kaderisasi itu sangat penting bagi kita, sehingga kita membuka kesempatan selebar-lebarnya kepada para pemirsa yang saat ini juga sedang menyimak untuk bisa bergabung bersama untuk mengikuti pelatihan kepenyiaran. Jadi konsepnya adalah pelatihan kepenyiaran. Pelatihan kepenyiaran. Betul. Pesertanya siapa saja boleh ikut? Pesertanya siapa saja? Khusus putra, karena untuk pelatihan kepenyiaran pertama. Kenapa putra saja ini? Iya, karena yang pertama ini kan yang ketiga. Jadi rekrutmen yang ketiga. Yang pertama itu kita putra putri dan alhamdulillah udah berjalan. Kemudian yang kedua itu khusus putri. Kemudian yang ketiga tahun ini kita buka putra di bulan lagi. ini itu putra lagi. Begitu. Sesuai dengan kebutuhan manajemen, karena kita membutuhkan SDM putra. Nah, nanti kita adakan pelatihan terlebih dahulu. Oh, berarti ini dalam rangka bisa jadi nanti ketika memang sudah mumpuni, wah ini bisa menjadi bagian dari presenter MTA TV ya. Berarti pelatihan dan penjaringan. Pelatihan dan penjaringan. Pelatihan dulu, nanti lihat potensinya. Kalau sekiranya Jadi langsung memang disalurkan ya. Iya. Jadi kayak TKI ya. Tidak perlu disalurkan, sudah masuk di sini aja langsung begitu. Terus terkait syarat-syaratnya itu udah ya. Syarat-syaratnya MTA? laki-laki warga MTA jelas ya, dengan ditunjukkan dengan surat keterangan dari cabang maupun perwakilan yang dia ikuti. Kemudian sehat jasmani rohani, pendidikan minimal SMA atau sederajat. Begitu. Kemudian kuota terbatas. Hanya 20 orang saja. Wah, ini berarti siapa cepat dia dapat. Betul. Siapa duluan ya dia bisa. Tadi belum ya, usia, tinggi badan dan sebagainya. Kalau usia tadi sudah disebutkan minimal 35 tahun. Iya. Bukan minimal, paling tua. Kayaknya paling tua 35. Kemarin saya dengerin aja. Maksimal kan minimal?
Maksimal. Iya. Maksimal. 35. Iya, jangan sampai tua, melebihi sampai 35. Jadi, kita sudah tidak masuk sebenarnya. Nah, kemudian untuk tinggi badan memang ada ukurannya 165 minimal. Iya, minimal 165. Maksimal nggak ada, maksimal nggak ada. Itu saya juga. Ini 165. Pas minimal ya. Oh. Kalau ini agak tinggi kelihatannya. Tinggi, saya 170 loh. Iya, itu syarat-syaratnya. Kemudian bagi para calon peserta yang memang menginginkan keterangan lebih lanjut, Anda bisa mempersiapkan kurikulum vitae, kemudian surat rekomendasi dari cabang tadi, ada tanda tangan, kemudian stempel ya seperti biasa. Penting, ya. Kemudian fotokopi jasa terakhir 1 lembar, fotokopi KTP 1 lembar, foto diri close up 4x6 1 lembar. Kemudian bagi Anda yang memang jarak mungkin jauh ya, itu bisa mengikuti pendaftarannya melalui secara online. Oh gitu, bisa online. Atau bisa menghubungi ke nomor gitu. Nomor yang bisa dihubungi silakan di 0822 4254 5433. Ya, sekali lagi di 0822 4254 5433. Syarat-syaratnya tadi dikirim kemana, via apa? Ya, gitu. Kalau secara offline dikumpulkan berarti kan begitu ya, langsung ke studio kemudian langsung ke studio, ke Jalan Serayu nomor 12 Semanggi Pasar Kliwon Surakarta. Itu langsung diberikan, kemudian nanti kita akan follow up. Ya. Kemudian bagi yang online tentunya mengikuti yang ada di Google Form. Oh iya, semuanya ada data-data Form, ya. dimasukkan ke Google Form. Kemudian nanti kita teliti juga. Dikirim ke Google Form. Jadi langsung aja klik next selanjutnya. Oh, yang itu yang apa Bitly itu ya, yang Bitly itu ya. Betul. Lebih praktis. Iya, paling lambat Paling lambat. Jadi pendaftaran kita mulai tanggal 1 Februari sampai dengan 11. Oh, kemarin ya. 11 sampai 11 Februari. Iya, ini kita gaungkan terus seluruh Indonesia. Jadi siapapun warga MTA bisa mengikuti dengan syarat-syarat tadi. Syarat tadi. Kemudian untuk pelaksanaannya kapan? Nah, penting ini. Ya, untuk betul. Nanti untuk pelaksanaan tentunya kita akan berikan penjelasan lebih jauh ya setelah konfirmasi, nanti kita kumpulkan di grup tentunya. Oh ya. Jadi untuk tahap pertama ini adalah tahap kita penjaringan dalam artian pendaftaran juga. Kemudian tahap kedua ini pelatihan pelaksanaan tanggal 13 sampai dengan tanggal 16. 13 sampai 16. 4 hari. 4 hari ya, 4 hari. Materi-materi yang sudah kita persiapkan. Dari 4 hari itu tidak hanya secara teori tapi juga secara praktek. Wow, langsung teori. Nanti ada news anchor, kemudian bagaimana menjadi host, bagaimana wawancara dan lain sebagainya. Nanti kita pelajari sekaligus langsung praktek. Dapat teori, dapat praktek. Betul, gitu ya. Sehingga nanti kan akan terlihat teman-teman yang memiliki potensi dan kita nilai bisa bergabung, ada kemampuan, ada bakat. Seperti yang di layar ya bisa saksikan. Ya, itu persyaratannya ya untuk menyertakan. Terus dari sebetulnya goal project dari acara ini apa ini? Ya, tentunya kita menghasilkan SDM news anchor maupun juga penyiar televisi yang handal ya. Itu yang kita targetkan menjadi goal kita, sehingga mau tidak mau berjalannya dakwah di Majelis Tafsir Al-Quran harus ada regenerasi, harus ada penyegaran kembali, termasuk teman-teman yang sering tampil di sini. Yang di sini kita sudah nanti ada saatnya ya. Puluhan tahun berdiri di sini. Iya, tetap ada masanya kan. Ada masanya, semuanya ada masanya. Oleh karena itu kita mempersiapkan dari awal, sejak dini kita persiapkan generasi-generasi untuk melanjutkan dakwah menggunakan media, terutama di televisi MTA TV begitu. Oh. Sebetulnya kalau kita perhatikan di layar kita sudah urut ini 165, 167, 170. Itu kan ketinggiannya 169. Oh iya, bisa. Ini buat trio aja nanti. Trio apa namanya? Buat acara baru.
Ya itu ya informasinya. Silakan Jadi, nanti pemirsa yang di rumah yang menyaksikan, kabarkan kabar ini kepada saudara kita yang lainnya. Ya, itu wah ini sangat khas sekali. Kabarkan informasi ini kepada saudara kita yang lainnya. Ataupun bisa dibuka di Instagram. Ya, ada. Silakan. Untuk lebih lengkapnya di Instagram @mtatv _official. Nanti di sana bisa mengupdate info-info terkini. Betul. Secara ini kan anak-anak muda zaman sekarang kan ya, bisa langsung save, forward ke teman-teman. Langsung saja, lebih mudah karena dengan teknologi ini kita dipermudah dengan untuk banyak sosmed ini ya. Rekrutmen, untuk mengadakan kegiatan. Tidak usah bicara malu dan sebagainya ya. Kalau memang potensi dan syaratnya ada, bergabung dulu, nanti kita akan diberikan bekal bagaimana mengatasi malu, bagaimana menyingkirkan minder, bagaimana menjadi percaya diri di depan kamera dan sebagainya. Ya, bagi kita yang ada seperti di sini ini awalnya juga malu loh ya. Iya. Malu-maluin kadang-kadang. Memalukan. Tapi dengan tekad gitu ya. Iya, tekad bisa berubah di mana kita memiliki potensi untuk menjadi walaupun sekarang juga nggak baik, nggak lebih baik banget juga. Kita nggak tahu ya. Atau biasa-biasa saja. Tapi yang jelas kontribusi, bagaimana kita memaksimalkan kemampuan atau potensi yang kita miliki, membawakan acara, bersiaran. Dan yang penting lagi, ini bagian dari kita sebagai pemuda MTA untuk berdakwah melalui media televisi. Berdakwah kan masing-masing banyak beragam tempatnya, diantaranya jika Anda mengambil ini berarti Anda mengambil bagian untuk berdakwah, kita siar dengan media televisi. Siapa tahu memiliki potensi setelah, kan potensi mungkin orang lain yang melihat. Jadi dengan adanya pelatihan tersebut selama 4 hari kita gembleng, kita beri materi, kemudian ternyata muncul potensinya. Nah, tinggal diarahkan saja. Potensi bisa tampil di layar kaca, bisa menyampaikan berita, bisa menyampaikan dakwah, bisa menyampaikan istilahnya apa ya, siaran bareng yang lain begitu. Untuk menyampaikan dakwah melalui media ini ya salah satu jalan dakwah kita itu kan. Ya. Baik, itu mudah-mudahan sukses ini ya rekan Fauzan ya. Kita doakan semoga lancar dan mendapatkan target seperti yang kita harapkan. Amin, amin. Untuk melanjutkan perjuangan dakwah kita. Betul. Insyaallah. Semangat selalu. Terima kasih. Semangat selalu. Ya, mohon maaf ini kita harus berdua loh ya. Ini nanti mungkin Pak Produser ada acara sendiri untuk acara bertiga gitu. Ada lagi ya? Trio ya? Betul sekali. Baik. Ya, dan rekan Miftah, kita masih ada info yang lainnya ya, info yang lainnya. Dan tentunya kabar gembira kita adalah bahwasanya MTA binaan mana ini? Mana? Terkait informasi di Kecamatan Pinang, Tangerang, Provinsi Banten. MTA yang sudah menempati gedung baru gitu ya. Kita akan sajikan informasinya ya. Ya, silakan rekan Ali. Pemirsa, atas pertolongan Allah, dakwah Quran Sunnah yang disampaikan melalui pengajian Majelis Tafsir Al-Quran semakin menyebar ke berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Seiring bertambahnya jumlah peserta pengajian binaan MTA di Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang menempati gedung baru. Penempatan gedung baru digelar dalam kegiatan silaturahmi pengajian dengan warga sekitar pada Sabtu lalu. Semula pengajian binaan MTA Pinang menempati gedung TK Amalia lantai 1 dan kini menempati bangunan baru di lantai 2. Menurut Ketua Binaan MTA Pinang Eko Daryanto, adanya kenyamanan dalam mengaji dapat mendukung pengamalan selanjutnya. Untuk bisa memiliki tempat kajian yang lebih baik agar dalam kita ngaji itu lebih nyaman, kemudian harapannya hasilnya nanti bisa menjadi amalan kita sehari-hari. Sementara Marjuki selaku Ketua RT setempat berharap keberadaan pengajian MTA di wilayah ini dapat menambah keimanan warganya. MTA, Majelis Tafsir Al-Quran di RT kami, ini bisa merangkul warga kami untuk hadir untuk ikut kajian, dan mudah-mudahan insya Allah warga kami bisa nambah keimanannya, nambah keguyubannya, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat
Diharapkan adanya gedung baru MTA Binaan Pinang dapat menambah giroh warga dalam mengaji Quran dan Sunnah. Kontributor Kota Tangerang, Banten, Iqbal Wahyudin, MTA TV. Sungguh luar biasa ini ya, jadi mempunyai gedung baru. Jadi barang siapa yang menolong agama Allah ini insya Allah akan ditolongnya. Ini tekad yang ya. surkum ya. Baik siapa yang menegakkan agama Allah, kita akan tentunya mendapatkan kedudukan ya. Kedudukan dan kemudahan-kemudahan sehingga bisa menempati gedung yang baru ini kan. Dan semoga bisa istiqomah. Amin. Pada saudara-saudara kita di MTA Binaan mana tadi Kecamatan Pinang. Ya. Ya. Dan semoga istiqomah dan bisa berkembang dakwah Majelis Tafsir Al-Quran di Banten. Banten, betul sekali. Nah, kemudian berkaitan dengan sisi lain dari dakwah Majelis Tafsir Al-Quran dari Rekan Ali ya. Jadi setiap gelaran atau kegiatan dari Majelis Tafsir Al-Quran pasti ada petugas ya, biasanya petugas yang pakai seragam. Wah, kemudian ini pakai apa namanya? Ini apa nih? Perekrutan Satgas juga? Bukan, ini bukan. tentang ya pembekalan atau ya ini kan iya. Satgas, kan gagah ini. Nah, pakai seragam, kemudian pakai baret, kemudian pakai topi. Ini juga partisipasi dari para pemuda-pemuda MTA ya, Nah, betul sekali. terkait keamanan ya. Mensukseskan sebuah acara ini. Mensukseskan sebuah acara. Nah, ini ada sebuah informasi tentang pembekalan Satgas yang ada di Sukoharjo ini ya. Baik, Kanal ini silakan. ya informasinya. Pemirsa, ratusan anggota Satgas MTA Perwakilan Sukoharjo, Jawa Tengah menerima materi pembekalan dan pembinaan oleh Komandan Satgas MTA Pusat. Diharapkan pembekalan ini dapat menumbuhkan kader-kader Satgas yang berkarakter. Pembekalan dan pembinaan ratusan Satgas berlangsung pada Sabtu lalu di Gedung MTA Bendosari 3, Desa Toryo, Kecamatan Bendosari, Sukoharjo. Turut hadir dalam kegiatan ini anggota Polsek Bendosari, Koramil 12 Bendosari, serta pimpinan dan pengurus MTA Perwakilan Sukoharjo dan Koordinator Elemen Satgas MTA. Menurut Komandan Satgas MTA Pusat Muhammad Arif Wibowo SSI, Satgas MTA diharapkan dapat tumbuh berkarakter, profesional, tanggap, militan, dan berakhlakul karimah. Satgas MTA Perwakilan Sukoharjo paham tentang tugas dan fungsinya sebagai Satgas MTA. Dan harapannya nanti Satgas MTA di Sukoharjo ini tumbuh kader-kader Satgas sesuai tema yang hari ini kita sampaikan, kader-kader Satgas yang berkarakter profesional, militan, dan tangguh. Kapolsek Bendosari merespon positif adanya Satgas MTA di wilayah ini. Pihaknya berharap agar seluruh anggota selalu kompak dan bersinergi bagi kepentingan masyarakat. Kami tetap semangat, tetap bisa menjaga kekompakan, sinergitas di masyarakat, sehingga masyarakat merasa aman, nyaman, dan tentram. Dalam kegiatan ini, seluruh anggota Satgas MTA juga mendapatkan arahan mengenai tugas dan fungsi utama, serta memahamkan keluarga mengenai peran Satgas MTA. Kontributor Sukoharjo, Jawa Tengah, Budi Prastyo, Khairul Ihsan, Muhammad Anwir, dan Widi Murdianto, MTA TV. Wah, keren bro yang itu. Sangat-sangat keren sekali. Bro, keren ya. Gitu ya. Yoi bro, bener. Artinya memang ini adalah garda muda, juga gitu ya. Mas di depan kita ini kan juga muda-muda. Oh gitu ya. Wah, ini ya. Wah. Bisa menjadi bagian dari Satgas juga mengamankan. tentunya. Tapi harus punya memang fisik yang tangguh ya. Yang tangguh dan tidak asal-asalan gitu loh. Hujan itu teman, panas itu teman. Ya. Jadi harus tahan banting betulan ya kalau Satgas ini ya. Yang masuk angin, kerap masuk angin, nah ini harus banyak minum obat untuk bisa gabung ya gitu ya. Ya rekan Miftah, nampaknya kita sampai di penghujung acara. Namun sebelumnya kita simak dulu sebuah informasi yang sangat membanggakan. Oh baik. Informasi yang terakhir ini pemirsa, 2 orang profesor memberikan motivasi pada kegiatan upgrading atau peningkatan kapasitas guru TPQ MTA se-Indonesia. Bertempat di gedung MTA Cabang Pakem Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, seribuan guru TPQ MTA mengikuti pembinaan dan upgrading secara luring maupun daring pada Jumat dan Sabtu lalu. Pembinaan kali ini diisi oleh Profesor Dr. Sujarwo MPD, Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta, dan Profesor Dr. SC Amir Husni SPI MP, Guru Besar Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
Menurut Ketua Panitia Bagus Nur Hidayat, motivasi diberikan kepada guru TPG MTA se-Indonesia agar lebih semangat dalam mendidik para santri. Dengan adanya kegiatan ini, para pengajar dan para koordinator TPG MTA se-Indonesia dapat lebih semangat lagi dalam mengemban amanah untuk membersamai santri-santri TPG MTA di cabang. Sementara Profesor Dr. Amir Husni menyampaikan peran Ustadz dan Ustazah TPG sangat penting dalam mewujudkan tujuan TPG di MTA. Ustazah TPG sangat penting sekali, karena itu ini sangat pas sekali pada hari ini adalah bagaimana diingatkan lagi untuk bagaimana peran para Ustazah. Karena itu ini dengan upgrading ini harapannya para Ustazah juga akan semakin termotivasi, kemudian nanti dalam mendidik, mengarahkan adik-adiknya sehingga berhasil sebagaimana tujuan diadakannya TPG ataupun TPA. Sebagai pemateri upgrading, Profesor Dr. Sujarwo berpesan pengelola TPG harus bersedia meningkatkan kapasitas diri agar tidak ketinggalan perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian terakhir yang kami pesankan adalah mari kita bangun, kita tingkatkan kapasitas kita di dalam mengelola adik kita sehingga kita tidak akan ketinggalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan di luar, tetap kokoh kepada nilai-nilai din, nilai Islam ini. Pada kesempatan ini pula, Pembina FK-LPG MTA Pusat Dr. Andes Kardianto menjelaskan bahwa LPG MTA Pusat telah memiliki buku bacaan Iqra MTA. Begitu pula pengurus sudah menetapkan adanya kurikulum pembelajaran dan bahkan disediakan LKS atau lembar kerja siswa per bulan yang akan diterapkan untuk TPG MTA se-Indonesia. Kontributor Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Agung Santoso, MTA TV. Ya, Alhamdulillah, ya, luar biasa begitu ya. Berbahagialah bagi warga Sleman tadi ya, yang didukung ataupun dibersamai dari dua orang profesor tadi, langsung gitu ya, memberikan motivasi yang luar biasa. Ini penting, artinya kita menanamkan pembekalan kepada tahap fundamental sekali. Fundamental. Bahkan ini sebelum pemuda. Ya, sebelum pemuda kita harus memberikan pendidikan lebih dini, yaitu TPG. Ya. Dan ini diharapkan di masing-masing wilayah, cabang, perwakilan di seluruh Indonesia minimal ada begitu ya. Nah, kalau dulu kan Ali mengatakan ketika cabang itu ada TPA-nya ini, kita patut berbangga. Nah, itu kan. Kebalikannya, kita patut bersedih hati kalau satu cabang tidak ada TPA-nya. Nah, ini. Karena dia yang akan melanjutkan kita, meneruskan dakwah kita sebelum ke pemuda nanti. Ke pemuda. Wah. Dan rekan Ali, ini tampaknya kita mesti pamit karena semua informasi sudah kita sampaikan ya. Semoga memberikan hari yang cerah untuk Anda semuanya sambil menikmati kopi Anda, menikmati istirahat Anda dan aktivitas Anda di siang hari ini. Akhirnya kami undur diri, saya Miftahul Firdaus dan saya Ali Rahman. Kopi istimewa MTA TV, seruput kopinya, cermati infonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.